Tes, kedengaran Bapak Ibu? Iya, kedengaran Pak. Baiklah, kalau melihat waktu sudah jam 15 lewat, sudah melewati agenda yang sudah ditentukan. Saya sebagai pembawa acara atau moderator memulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber Ibu Ika Damayanti SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam kegiatan webinar, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya ternyata kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan webinar, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru yang berbahagia, marilah kita berdoa semoga kegiatan ini bisa lancar hingga selesai nanti sekitar 1,5 jam ke depan. Berdoa sesuai dengan keyakinan Bapak Ibu guru masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Bapak Ibu guru yang berbahagia, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan ini, webinar berbagi pemahaman mengenai budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Narasumber kami yaitu Ibu Ika Damayanti SPD GL. Beliau adalah pengajar di SMP Negeri 2 Ketapang. Alamat beliau di Ketapang, Kabupaten Sampang. Kemudian pengalaman pelatihan yang perlu Bapak Ibu ketahui pada kesempatan ini, bahwa yang pertama beliau adalah pernah mengikuti pelatihan Google Certificate Educator level 1 dan level 2. Kemudian pernah juga mengikuti pelatihan Google Trainer Skill Assessment. Nah, yang sedang berlangsung kali ini, beliau mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6. Ini baru hampir separuh perjalanan, dan insya Allah semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa meneruskan hingga sampai selesai nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, budaya positif banyak cara yang bisa kita lakukan. Budaya positif ini perlu kita lakukan di sekolah-sekolah kita dalam rangka banyak hal. Yang pertama, yang paling menonjol mungkin demi menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada generasi bangsa Indonesia, yaitu putra-putri siswa-siswi peserta didik kita. Yang kedua, tentunya menanamkan karakter. Menanamkan karakter kepada siswa-siswi kita tidak seperti membuka telapak tangan kita. Diperlukan waktu, diperlukan kesinambungan, dan diperlukan strategi-strategi serta program-program. Pada kesempatan webinar kali ini, Ibu Ika Damayanti akan menyampaikan beberapa landasan teori dasar yang diperlukan untuk menciptakan budaya positif
di sekolah. Beliau nanti sekaligus akan berbagi pengalamannya terkait dengan penerapan dari materi tersebut. Ada banyak landasan teori dasarnya, diantaranya nanti kita akan belajar tentang disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan. Terus juga ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Ada keyakinan kelas, bagaimana menciptakan keyakinan kelas di sekolah kita. Terus ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Keenam materi ini akan dikupas tuntas oleh Ibu Ika Damayanti pada kesempatan ini. Mohon dengan sangat kami berharap memperhatikan betul hingga di akhir acara. Di penghujung acara nanti kami juga akan membuka sesi tanya jawab, bisa diinventaris di ruang chat atau nanti pada saat sudah dibuka sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Demikian pengantar dari saya. Kepada yang terhormat Ibu Ika Damayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yas sudah membuka acara ini. Kemudian saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada acara, saya menyebutnya lebih tepatnya sharing ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk kita bersama-sama sharing, berbagi pengalaman yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Langsung saja, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, topik atau materi yang akan kita pelajari hari ini, saat ini adalah tentang budaya positif. Tentu sudah bisa diketahui ya, dari kalimatnya saja budaya positif, artinya itu budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar tercipta sebuah lingkungan yang baik seperti itu. Dan ini perlu yang namanya pembiasaan. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita lanjut membahas materi lebih jauh karena juga materinya banyak, coba sebentar kita amati peta konsep berikut. Nah, jadi keenam materi itu sebenarnya saling berkaitan, bukan berdiri sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Jika kita menginginkan sesuatu yang baik di lingkungan sekolah, khususnya budaya positif tadi yang sudah disebutkan, itu dimulai dari perubahan paradigma dulu. Kita ingin melakukan perubahan. Yang pertama kali kita harus lakukan yaitu kita merubah dulu diri kita sendiri, terutama paradigma, mindset kita. Itu yang harus dirubah sebelum kita melangkah lebih jauh melakukan atau menerapkan teori-teori yang disebutkan bahwa itu bisa menciptakan sebuah budaya positif. Jadi saya tekankan lagi, di sini pertama kali yang harus kita lakukan adalah merubah pola pikir kita. Jadi mindset kita dirubah dulu. Ini pola pikir kan tentunya banyak, tapi terkait budaya positif ini difokuskan menurut Dr. William Glasser ini tentang teori kontrol. Nah, jadi gini, dulu, mungkin sekarang juga masih, kita tuh berpikir kita bisa mengontrol orang lain. Khususnya kita sebagai guru, pasti di pikiran kita, di mindset kita tuh murid bisa kita kendalikan, murid bisa kita kontrol, seperti itu. Ternyata menurut teori, adanya sebuah teori tentunya juga sudah melalui sebuah penelitian, bahwa ternyata sebenarnya manusia itu sejatinya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Manusia hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah ada mindset-mindset dulu, perbedaannya dengan sekarang, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini adalah menurut teori.
Jadi ini yang perlu kita tekankan, bahwa sejatinya manusia itu yang mengendalikan perilakunya ya sebenarnya hanya dirinya sendiri. Kalaupun bisa berubah atau melakukan sesuatu itu karena kontrol atau karena arahan orang lain, itu pasti ada faktor X-nya nanti. Apakah faktor X itu ya nanti ya, ini makanya saya jelaskan dulu di awal bahwa materi ini saling berkaitan. Nah, bagaimana kita bisa mempertahankan apa namanya ya, kontrol diri kita biar tidak dikontrol dan kita tidak selalu mengontrol orang lain. Di sini kita perlu yang namanya belajar. Belajar itu di sini katanya makna disiplin, karena nanti kita bahas secara detail tentang kata-kata disiplin, bahwa disiplin ini sebenarnya kata dasarnya itu berarti belajar. Jadi di sini kita diajak belajar bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dengan cara menggali potensi kita. Kemudian teori kontrol yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Kotak yang kedua ini. Nah, kalau kita sebagai guru dulu berpikirnya bahwa kalau anak berperilaku negatif, menurut kita salah, itu pasti kita mikirnya, oh ini salah, melanggar aturan, jadi harus dihukum, dan lain-lain seperti itu. Padahal kalau menurut teori ini, bahwa semua perilaku, baik positif ataupun negatif, itu memiliki tujuan. Nanti kita tugasnya itu menggali, mencari tahu tujuannya mereka melakukan perilaku itu apa. Kemudian teori kontrol yang kedua, model berpikir menang-menang. Kalau kita dulu mindsetnya adanya menang kalah, apalagi kita dan murid. Mindsetnya guru selalu menang, murid harus nurut, meskipun kadang gurunya itu salah, tapi kita tidak mau membuka diri, tidak mau introspeksi, yang akhirnya berpikir bahwa guru harus benar, murid salah, seperti itu. Kemudian teori kontrol selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini diajari untuk kita mindset-nya berubah terbuka. Mau berkolaborasi, ini lebih khususnya juga kepada murid, kita mau menerima hal-hal yang baru sesuai kodrat zaman sekarang misalnya. Jadi kita mau nggak mau harus masuk di dalamnya. Dunia murid kita tuh sekarang seperti apa. Kita belajar mempelajari, belajar mengikuti biar kita bisa masuk, biar kita juga bisa menyatu dengan murid. Teori kontrol yang terakhir yaitu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau mindset kita dulu, murid begini, kita tahunya hanya murid ke sekolah untuk belajar, jadi harus mendengarkan pelajaran. Ketika murid tidak mau mendengarkan pelajaran atau melanggar sedikit aja aturan, kita sudah naik darah, sudah marah, seperti itu. Di sini kita diajak untuk merubah mindset, untuk berpikir bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Di sini nanti kita akan bahas, ini kotak hijau di bawahnya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita juga harus memahami itu kebutuhannya murid itu seperti apa. Jadi bukan berarti bahwa kalau di sekolah harus 100% ngikuti pelajaran, nilainya bagus biar lulus, seperti itu. Nggak, kita di sini belajar mempelajari kebutuhan dasar manusia itu apa. Kalau itu terpenuhi, insya Allah nanti akan terwujud juga kehidupan yang berkualitas. Dari kebutuhan kontrol-kontrol teori dari Dr. William ini tadi, ini untuk mencapainya prosesnya ada yang namanya teori disiplin, teori motivasi tadi, kenapa perilaku itu memiliki tujuan meskipun menurut kita itu perilakunya negatif, karena setiap manusia memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Ada yang motivasi itu intrinsik dari dalam, ada juga motivasi itu ekstrinsik. Nanti kita bahas. Kemudian ini tentang menang kalah tadi. Guru harus menang, murid kalah. Guru gengsi dong kalau
kelihatan kalah seperti itu kan mindset yang dulu, yang sekarang kita nggak ada kalah menang, kita menang-menang. Makanya di sini kita diajari untuk menjadi bagaimana menjadi seorang guru yang baik. Ini ada jenis 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat perasa bersalah, teman dan pemantau, kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk menjadi guru sebagai manajer ini tentu sulit dan perlu latihan. Nah, bagaimana ini nanti kita ada caranya yang namanya segitiga restitusi. Nah, dalam menghadapi masalah atau kasus yang ada di sekolah, kita melakukan pendekatan melalui segitiga restitusi. Salah satu caranya, langkahnya yaitu kembali menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam menerapkan keyakinan kelas ini, tentu di dalamnya juga akan secara otomatis tertanam nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada murid kita. Jadi ini sekilas secara umum materi yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu. Saya tekankan di sini bahwa semua ini saling berkaitan, saling berhubungan, kemudian paling pondasinya paling utama yaitu kita harus merubah pola pikir atau mindset kita, yaitu khususnya tentang teori kontrol. Mungkin saya lanjutkan langsung ya. Untuk materi kan ini terlalu banyak, ini sudah saya singgung secara keseluruhan sedikit-sedikit. Nanti di sini saya juga akan menyampaikan inti-intinya saja, biar Bapak Ibu mudah memahami. Kemudian yang paling penting lagi itu harapannya setelah adanya sharing ini Bapak Ibu mampu mengimplementasikan di lingkungan sekolah masing-masing. Nah, ini tadi yang saya sebutkan perubahan paradigma, adanya teori kontrol, bahwa dulu itu seperti apa, sekarang menurut teori kontrol itu begini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini salah satunya tadi, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal kenyataannya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti itu. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, paradigma kita harus dirubah bahwa tidak ada yang namanya kalah. Khususnya guru murid kita adalah berpikirnya menang dan menang. Semua punya alasan melakukan suatu tindakan atau perilaku. Nah, selanjutnya ini, apakah makna disiplin? Bagaimana? Ini sebenarnya awalnya disiplin ini dari bahasa Latin yang artinya belajar, yaitu proses seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang sudah diyakini, yang sudah dihargai. Tapi di kita ya, saya juga mencoba membuka KBBI kemarin itu bahwa disiplin itu artinya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata-kata disiplin kadang kalau di sekolah itu malah hal yang sedikit menakutkan bagi anak-anak. Kadang harus disiplin gini, datang tepat waktu, kemudian baju dimasukkan dan lain-lain. Padahal awal mulanya kata disiplin artinya itu berasal dari kata belajar. Kita diajak sama-sama belajar, menggali apa yang kita punya, kemudian digunakan untuk sebuah tujuan yang baik, seperti itu. Jadi disiplin di sini kalau di kita selama ini itu kecenderungannya adalah kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita harus meluruskan lagi bahwa arti disiplin ini sebenarnya kita mau belajar, bukan sebuah tuntutan atau cara perilaku kita melakukan sesuatu untuk mematuhi aturan. Nah, kalau itu kan kesannya kayak terpaksa. Jadi kalau itu kita sudah mulai menerapkan disiplin itu belajar bahwa perilaku apapun yang akan dilakukan murid itu benar-benar berasal dari dalam dirinya, motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan jelas ini nilai yang sifatnya positif.
yang universal, tidak pandang ras, suku, agama. Kemudian nilai kebajikan ini juga diyakini seseorang bahwa nilai itu muncul dari dalam dirinya, akan menciptakan motivasi intrinsik dalam dirinya. Sehingga motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan itu akan tercapai. Nilai kebajikan itu apa saja? Nilai kebajikan itu sangat banyak sekali. Namun kita di sekolah ini saat ini difokuskan saja bahwa kita sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 ya. Saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah hafal apa saja sih profil pelajar Pancasila yang sedang digembor-gemborkan pemerintah saat ini. Pemerintah menginginkan bahwa yang pertama murid kita tuh beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi dari sekian banyak nilai kebajikan, setidaknya kita mulai sekarang membiasakan semua kegiatan, semua pembiasaan yang ada di sekolah itu mengarah ke 6 poin ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh nilai-nilai kebajikan sekolah yang sudah ada atau yang sudah mulai diimplementasikan di sekolah saya. Yang pertama ini, beriman, bertakwa. Ini kebiasaan selain berdoa sebelum memulai pelajaran. Sekolah saya itu dibudayakan juga membaca surat-surat pendek. Wajib jadi ya, setelah berdoa membaca surat-surat pendek, kemudian dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru dimulai pelajaran. Kemudian mandiri. Di sini murid itu dibiasakan untuk bisa memecahkan masalah, bisa mengerjakan tugas itu secara sendiri-sendiri, mandiri. Bukan berarti antisosial dan anti kolaborasi, tapi ada saatnya kita memang harus membiasakan murid itu untuk benar-benar mandiri. Nanti kalau saatnya berkolaborasi juga ada waktunya lagi. Jadi misal ada tugas individu ataupun ada ujian, penilaian, itu dilatih bahwa anak-anak itu harus mandiri. Bernalar kritis, ini juga yang sudah sering saya terapkan di kelas. Saya sering belajar itu menggunakan dengan pendekatan kontekstual ya, artinya mengangkat sebuah kasus atau masalah itu yang nyata, yang dekat di lingkungan murid, yang mereka bisa melihat, kadang juga merasakan sendiri. Kebetulan saya mengajar IPS, jadi sering sekali kasus-kasus atau persoalan untuk yang mereka diskusikan itu benar-benar berasal dari lingkungan sekitar mereka sendiri. Di sini mereka dilatih untuk bisa berpikir, kemudian menggali informasi yang yang sesuai, kemudian mereka dilatih untuk menganalisis kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Jadi diskusi kelompok membahas suatu masalah itu bisa melatih bernalar kritis murid. Selanjutnya berkebinekaan global. Kalau untuk di tingkat kecamatan saya, sekolah saya, ini mungkin kalau untuk kebudayaan luar negeri itu saya hanya bisa mengenalkan sebatas via internet. Tapi di sini juga sudah ada upaya bagaimana kita bisa mengenal, menghargai budaya kita sendiri yang tidak ada di tempat kita saat ini. Artinya bahwa Indonesia itu kan sangat luas. Banyak sekali suku, budaya, ras. Kemudian mereka di sini ada kegiatan yang biasanya pada bulan Agustus itu karnaval. Itu pasti tidak akan lupa untuk mengenakan pakaian-pakaian adat provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Ini salah satu juga cara bagaimana mereka mengenal kebudayaan, tidak hanya mengenal budaya yang ada daerahnya sendiri. Kemudian bergotong royong ini jelas, ini juga ada program rutinnya di sekolah saya itu setiap 2 pekan sekali. Hari Jumat biasanya itu ada Jumat bersih, kemudian minggu Jumat satunya itu Jumat senam sehat. Selain hari Jumat pun kalau ada
acara-acara tertentu atau kemudian ada kepentingan tertentu, kita juga sering melakukan kerja bakti, gotong royong. Artinya tidak melulu mengandalkan tukang bersih-bersih di sekolah. Murid dilibatkan bagaimana biar mereka punya jiwa gotong royong, saling membantu antar teman. Kemudian kreatif. Di sini tuh kreatif banyak ya macamnya. Kreatif dalam memecahkan masalah, bisa. Kreatif dalam melihat peluang, boleh. Jadi ini kemarin juga ada kegiatan Disnatalis sekolah. Anak-anak juga berkreasi di sini, mulai dari pembuatan stand basar, kemudian menu, apa yang dijual, itu semuanya sudah idenya dari anak-anak sendiri. Jadi sekolah saya, alhamdulillah, sudah menerapkan tadi itu nilai-nilai kebajikan pelajar profil Pancasila. Kemudian selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang saya hanya ingin menyampaikan dulu apa sih hubungannya antara motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, motivasi artinya di sini anak murid melakukan sesuatu itu pasti punya motivasi. Ada dua ya, motivasi dari dalam, intrinsik, dan motivasi dari luar, eksternal. Nah, contohnya biasanya begini, anak tidak mengerjakan tugas karena takut dihukum gurunya. Berarti itu kan motivasi mengerjakan PR-nya, tugasnya itu karena motivasi dari luar, karena motivasi eksternal, karena takut dihukum. Kemudian ada juga melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan. Artinya lagi-lagi si murid, si anak ini, ataupun kita sendiri sebagai guru kadang juga melakukan itu karena ada imbalannya atau karena takut dapat teguran, takut dapat sanksi. Padahal yang diharapkan di sini itu semuanya melakukan suatu tindakan itu benar-benar murni motivasi dari dalam dirinya sendiri. Karena mereka menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena guru, bukan karena juga penghargaan juga. Makanya di sini dibahas tentang hukuman dan penghargaan. Ini dijadikan satu, kata-kata dan. Kenapa? Karena menurut penelitian, menurut teori, bahwa ternyata penghargaan itu juga sama statusnya, levelnya dengan sebuah hukuman. Kurang efektif jika diterapkan terus-menerus kepada murid untuk memancing atau untuk kita berharap bahwa murid itu akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Ternyata tidak selamanya penghargaan itu bagus. Makanya ini menurut Alif Kohn, dia cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Makanya kalau menurut teori ini, saya bicara teori ya Bapak Ibu, tidak setuju adanya sebuah penghargaan. Karena dari penghargaan itu kurang bisa menjadikan anak-anak itu belajar, berproses. Karena dia punya alasan tertentu tadi itu, melakukan ini karena dapat ini. Seperti itu. Jadi di sini hukuman dan penghargaan itu statusnya selevel kalau menurut Alif Kohn. Kemudian yang tiga, restitusi. Apa itu restitusi? Apa bedanya dengan hukuman? Nah, kalau restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mereka tidak merasa dia paling salah, kemudian dikucilkan, itu tidak seperti itu. Karena restitusi ini merupakan solusi dari masalah yang sudah anak-anak buat. Jadi kita bersama-sama murid, menuntun murid untuk mencari solusi dari apa yang sudah mereka perbuat. Tujuannya seperti itu. Kembali lagi ke awal tadi bahwa kita diajak sama-sama untuk belajar. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan. Kalau hukuman kadang kita kan untuk menebus kesalahan. Kamu tidak mengerjakan PR, silahkan keluar, berjemur, hormat ke tiang bendera. Tapi saya yakin kayaknya sudah nggak ada guru seperti itu ya. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berdiskusi kepada anak. Anak melakukan ini, kita tanya,
Kenapa begitu? Maunya seperti apa? Terus bagaimana caranya biar ini tidak terulang lagi? Jadi kita diajari untuk apa ya namanya? eh, Berdiskusi, kemudian benar-benar intinya mereka nanti ingin memperbaiki kesalahannya itu sesuai dengan kesadarannya mereka sendiri, bukan karena faktor eksternal seperti itu. Nah, ini secara kesimpulannya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu pasti jelas ya, itu adalah sebuah hal yang negatif. Kalau konsekuensi itu netral, tidak negatif, tidak jelek, tidak salah, tapi juga belum bagus juga ternyata gitu. Nah, ini kalau restitusi ini harapannya bahwa nanti kita itu hasilnya adalah sebuah hal yang positif. Jujur saja, saya mengenal restitusi ini juga saat ikut program guru penggerak. Dulu mungkin kalau mengira saya konsekuensi itu sudah hal yang sudah paling benar, tidak menghukum karena konsekuensi seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata tidak. Ada hal yang lebih baik dari sebuah konsekuensi yaitu restitusi. Kalau hukuman jelas itu menyakitkan, ya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sebab akibat tadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Anak diajak berefleksi, menyadari apa aja yang sudah mereka lakukan. Sampai kemudian ini nanti kalau mungkin ada yang berminat untuk slide ini nanti saya juga bisa berbagi ya, berbagi slide agar tidak semua saya sampaikan secara mendetail. Yang penting garis besar sudah poin-poinnya saya sampaikan. Ini adanya hukuman anak itu akan membenci sebuah peraturan. Makanya ada apa namanya ya pepatah apa namanya bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Saking pegelnya banyaknya aturan, maka anak yang jiwanya memberontak justru akan lebih semangat untuk melanggarnya seperti itu. Kalau konsekuensi, murid akan menghargai peraturan karena dia sadar betul kalau saya melakukan ini nanti saya disuruh begini, kalau saya begini nanti begini. Dia tahu konsekuensinya. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran pun dia sadar dan dia siap dengan lapang dada menerima konsekuensinya. Tapi di restitusi ini diajak murid untuk menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Makanya di sini kita dituntun untuk mencari tahu betul, misalnya anak itu melakukan pelanggaran, kenapa bisa seperti itu, kemudian apakah kamu tidak apa namanya menyadari bahwa ini akan merugikan orang lain seperti itu. Kemudian bagaimana caranya kira-kira biar ini tidak terulang lagi. Jadi semuanya itu harapannya hanya hal-hal positif yang diterima oleh murid kita. Harapannya di sini hukuman itu sudah tidak ada seperti itu. Nah, untuk kita refreshing sebentar ya Bapak Ibu terkait materi yang sudah saya sampaikan, biar tidak mengantuk juga, saya akan mengirimkan link kuis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bermain-main, bukan mengerjakan ya, silakan bermain-main. Ini juga bisa mengukur juga tingkat pemahaman materi yang sudah saya sampaikan ini bisa dipahami atau belum tentang hukuman. Sudah ya, masuk di kolom chat, silahkan sejenak Bapak Ibu, mungkin 3 menit cukup untuk mengikuti kuis yang saya sudah sematkan di kolom chat. Tolong dong diaktifkan mic-nya yang sudah mencoba mengerjakan. Halo Bapak Ibu.
Gimana Bapak Ibu, apakah sudah mengerjakan kuis yang saya kirim? Ya, sebentar Bu, masih mau mengerjakan tapi lainnya belum. Saya sudah, Bu. Iya, terima kasih. Ini Bu Clara sudah selesai. Bu Ria skornya 5. Bu Clara skornya berapa ya? Dari 7 soal, kalau skornya 5 sudah bagus. Artinya sudah bisa membedakan mana yang aman dan mana yang konsekuensi. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan mengikuti kuis. Artinya di sini tidak ada yang hanya benar 2 ya. Jadi alhamdulillah cukup baik pemahaman tentang hukuman dan konsekuensi ini tadi kuisnya. Bahwa kalau ini ya jelas mencatat 100 kali. Kira-kira masih ada nggak ya guru yang seperti ini? Disuruh nyatet berhalaman-halaman, berlembar-lembar. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin sampai habis. Ada ya. Ya. Jadi sekarang harapannya tidak ada lagi ya. Itu ternyata juga tidak efektif sekali. Iya. Iya, mungkin jaringannya Bapak Ibu ini sedang ya. Iya, jadi ini tadi pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi. Selamat dan terima kasih bahwa Bapak Ibu sudah cukup memahami materi ini dengan baik. Kalau ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat ini pertanyaan. Kita lanjut ya materinya biar tidak terlalu ini ya, mohon maaf. Kita lanjut ya. Mana ya yang masih aktif ini mic-nya? Mohon maaf saya mute dulu ya Bapak Ibu karena saya ingin melanjutkan materi dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab atau bincang-bincang saya buka lagi. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Sekarang pertanyaannya, mungkin Bapak Ibu bisa, saya buka lagi ya, apa di chat aja. Mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa namanya kok harus keyakinan kelas? Nggak tahu kalau Bapak Ibu yang lainnya ya, kalau saya juga jujur, keyakinan kelas ini saya dapatkan waktu mengikuti program guru penggerak ini. Dulu saya tahunya kesepakatan kelas, peraturan kelas, seperti itu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, balik lagi ke sini dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita harus taat 3M kemarin waktu pandemi ya, harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak? Terus mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat datang ke sekolah?
Coba mungkin dari Bapak Ibu ingin yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya ini, saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan untuk menjawab kenapa kok tidak peraturan kelas saja, kenapa kok dibuat keyakinan kelas? Sebenarnya aku memanglah seorang mermaid. Kamu kok gak cerita-cerita sih, oh mermaid? Kalau kamu itu mermaid, kenapa selama ini kamu sembunyi dari kita? Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, kalau aturan tanpa kita tahu keyakinannya apa, nilai kebajikannya apa, itu pasti kita akan melakukannya itu dengan setengah atau dengan bahasa Jawanya Bang grundel gitu ya. Tidak ikhlas gitu. Coba kalau ini yang pertama kita yakin bahwa ini demi keselamatan. Jadi kita yakin dulu bahwa pakai helm itu demi keselamatan, bukan semata-mata hanya karena aturan. Pasti ini jarang yang ketilang polisi nanti, karena mereka semuanya sadar bahwa ini demi keselamatan. Yang kedua, ini juga demi kesehatan. Yakin dulu bahwa 3M ini untuk kesehatan saya sendiri. Tapi bukan karena takut nanti tidak boleh masuk mall, takut tidak bisa nonton dan lain-lain kalau tidak mengikuti aturan 3M. Padahal kita harus kembali lagi dulu sebelum kita nurut ke aturan itu, sebaiknya kita cari keyakinannya dulu itu untuk apa, seperti itu. Kalau keyakinannya itu baik, pasti kalau kita mau meyakini juga, pasti itu dengan otomatis sendiri, berjalan sendiri. Aturan itu akan dilaksanakan. Jarang atau bahkan tidak ada yang akan melanggar seperti itu. Kembali lagi ke aturan di sekolah juga. Murid tidak boleh datang terlambat. Ini harus ditekankan dulu keyakinan apa ke anak-anak. Bahwa nanti mungkin kita meyakinkan bahwa datang tepat waktu itu bisa membuat belajar lebih nyaman, tidak gugup, kemudian tidak ada yang dirugikan, dalam hal ini mungkin ketinggalan pelajaran dan lain-lain, tidak dapat sanksi konsekuensi. Diyakini dulu bahwa datang di sekolahnya itu masuk kelas itu tepat waktu. Kadang juga habis istirahat anak-anak itu telat masuk kelas seperti itu. Jadi itu ya Bapak Ibu, sebelum mengenalkan aturan, menerapkan aturan ke anak-anak, kita kasih keyakinannya dulu. Terus mereka disuruh meyakini bahwa ini aturan ini itu untuk ini. Kalau mereka sudah yakin, otomatis dengan sendirinya itu mereka akan mau menjalankan atau melakukan aturan-aturan yang ada. Nah, ini karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi ke nilai-nilai keyakinan yang bisa menggerakkan seseorang itu untuk melakukan sesuatu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi harapannya dengan adanya keyakinan kelas, anak-anak yakin dulu terhadap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, kemudian benar-benar itu diterapkan. Itu sudah ngalir sendiri, nanti akan otomatis aturan-aturan itu juga akan dipatuhi. Seperti itu. Sebenarnya kalau keyakinan kelas itu sudah dari dulu ya Bapak Ibu lakukan, tapi itu tadi balik mungkin pakai peraturan, pakai kesepakatan, belum nyampe ke keyakinan seperti itu. Nah ini posisi peraturan. Dulu kita sampai di sini peraturan, ada peraturan, tapi melewati lapisan yang keyakinan ini itu sulit untuk menciptakan sebuah lingkungan dan budaya positif karena mereka melakukannya itu lagi-lagi kembali ke topik awal tadi itu karena motivasi eksternal, karena faktor X, takut dihukum, kemudian
pengen diberi penghargaan seperti itu. Belum benar-benar dari diri mereka sendiri, belum faktor intrinsiknya yang main ya. Jadi makanya mulai sekarang ini dari peraturan kelas ini buat keyakinannya. Biar anak-anak yakin, kemudian percaya dan dengan sadar tanpa paksaan untuk mengikuti, melakukan semua peraturan yang ada di sekolah. Kalau itu sudah diyakini, insya Allah itu sudah akan menjadi pembiasaan yang baik. Kalau ini sudah pembiasaan baik, lingkungan ikut positif dan budaya positif di sekolah juga akan terbangun. Jadi intinya di sini ya Bapak Ibu, kalau kita hanya patok pada aturan, kemudian anak-anak tidak tahu, tidak mengerti untuk apa aturan ini, tidak bisa mencari nilai keyakinan baiknya, itu akan sulit. Jadi ini kita di sini diajari untuk belajar meyakini dulu hal baik dari sebuah aturan. Perbedaannya apa sih aturan dan keyakinan? Jadi kalau aturan itu biasanya kalimatnya itu bermuatan negatif. Jangan, tidak, seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa juga dibuat kalimat positif, buanglah sampah di sini, seperti itu. Ini ada contohnya, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Jadi diajarkan, ditanamkan ke anak-anak rasa tanggung jawab. Kalau anak-anak punya rasa tanggung jawab, tidak hanya masalah buku, masalah tugas juga akan dikerjakan. Kemudian kehadiran di sekolah juga akan lebih bagus, misalnya tidak bolos seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Keyakinannya apa? Ini untuk menghormati orang lain, menghormati sesama. Dilarang bullying misalnya. Bagus sih ya, tapi itu masih negatif juga, ada kata-kata dilarang. Kemudian jangan, itu kalau menurut teori, sekali lagi ini menurut teori ya Bapak Ibu, tapi prakteknya di lapangan kita di sekolah kadang juga sering keceplosan, jangan seperti itu. Kemudian penghukum, guru sebagai penghukum itu nggak boleh, tapi kadang juga ada situasi tertentu yang mungkin kita sadari itu kita menghukum seperti itu. Jadi itu manusiawi ya. Buat apa lagi? Ya itu contoh ya itu. Jadi itu manusiawi kalau menurut saya ya. Yang penting kita sekarang sudah tahu nih yang baik seperti apa. Jadi pelan-pelan mulai berubah, mulai belajar. Kalau harus langsung sempurna dengan apa yang diharapkan itu juga tidak mungkin. Kita manusia biasa ya Bapak Ibu. Jadi ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini implementasi. Saya sudah mencoba menerapkan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Kebetulan saya adalah wali kelas. Jadi ini langkah pertama kita mensosialisasikan atau menjelaskan prosedur singkat terkait keyakinan kelas ke anak-anak. Keyakinan itu apa? Kita sampaikan dulu. Kemudian suruh anak-anak membayangkan kelas seperti apa sih yang mereka inginkan. Kemudian di sini murid disuruh menulis apa saja yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, tapi juga yang sekiranya mereka mampu untuk melaksanakannya. Tapi nanti kalau misalnya kata-katanya itu berupa peraturan, tidak apa-apa, ditampung saja dulu. Nanti kita tugasnya itu mensortir dan mengarahkan peraturan-peraturan itu menjadi sebuah kalimat keyakinan, seperti itu. Setelah itu, saya meminta murid-murid saya untuk menempel yang sudah ditulis tadi ke papan. Kemudian ini, kita sama-sama menyortir, memilih. Kan tidak mungkin juga terlalu banyak nanti yang dibuat, kita pilih perwakilan atau kadang ada yang mirip kita satukan seperti itu. Nah, terus ini di sini kita menyepakati karena ini dibuat sama-sama, bukan sepihak, bukan antara wali kelas dengan muridnya, tapi ini dibuat sama-sama. Jadi harus ada kesepakatan. Kalau saya tanda tangan, kalau anak-anak ini cukup saya suruh cap jari, menandakan bahwa mereka sepakat dengan apa yang sudah mereka bikin, seperti itu. Nah, kalau sudah ditempel di kelas, biar mereka selalu membaca, selalu ingat, seperti itu. Kita aja yang dewasa kalau tidak diulang-ulang kadang lupa, apalagi anak-anak. Jadi tujuannya di sini biar sering-sering dibaca, anak-anak sering ingat lagi apa sih keyakinan kelasnya, seperti itu.
Ini contoh keyakinan kelasnya tadi. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa teori kontrol ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami anak itu punya kebutuhan. Bukan anak ya, manusia di sini. Kebutuhannya apa saja? Nah, kebutuhan survival, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan untuk kesenangan, dan kebutuhan untuk apa ini? Kasih sayang ya. Jadi kita jangan pernah melupakan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita tidak boleh lupa bahwa anak-anak itu juga butuh kebebasan, butuh bersenang-senang, dan juga butuh disayangi. Jadi kadang kita kita menghadapi murid itu kadang kita lupa tidak memanusiakan mereka seperti itu. Padahal mereka itu manusia sama seperti kita dan memang kebutuhan dasar manusia itu ini tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun sama. Kita pengen disayang, kita juga kadang pengen bersenang-senang, kita ingin kebebasan, ingin penguasaan seperti itu. Jadi ini kalau diterapkan di sekolah, misalnya dalam pembelajaran juga, guru juga tidak selalu serius saja. Enggak. Jadi ya kadang kita main game, ice breaking, kemudian kalau ada anak bermasalah coba didekati dari hati ke hati juga. Mungkin mereka kurang kasih sayang atau yang lain itu. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini ya, saya langsung tampilkan biar mudah dipahami perbedaan dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini semua pasti ada. Dan kita juga pernah mengalami dari mulai penghukum sampai manajer ini mungkin juga sudah ada. Tapi kalau saya jujur selama ini sering tuh ke ini, pembuat orang merasa bersalah. Saya jarang menghukum anak, Bapak Ibu memang. Tapi saya ternyata jahat juga ya. Ini juga termasuk belum hal yang baik menurut teori ini, membuat orang merasa bersalah. Karena menurut teori ini yang paling ideal, paling sempurna, kita sebagai guru tuh ini, menjadi manajer. Artinya apa? Bahwa si anak ini yang misalnya sudah melanggar aturan, melakukan pelanggaran, dia tuh bisa sadar, bisa mengerti apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana cara dia mengatasi masalah itu biar tidak terulang lagi seperti itu. Kita diajari. Terbaca ya Bapak Ibu di layar Bapak Ibu. Ini misalnya kalau penghukum suka menghardik, menunjuk, apalagi memukul, naudzubillah ya, ini tidak boleh kalau sampai fisik itu. Terus ini dari kata-kata verbal, ini juga ada loh ya, hukuman bukan hanya artinya hukuman fisik, hukuman verbal. Awas kalau kamu tidak melakukannya ya, gitu. Awas, berarti itu sudah kalau kita sering ngomong awas ke anak, berarti kita itu tipe guru penghukum. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, biasanya ngomongnya gini, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu capek, nak, seperti itu. Jadi halus sih kita ngomongnya ke anak, tapi itu nyelekit gitu, ngena. Itu adalah contoh pembuat rasa bersalah. Kalau teman, kita ngobrol ke anak itu ya selayaknya dengan teman, ayolah gitu. Lakukan ini demi ibu, please ya. Kamu gak kasihan ya, ibu capek loh gitu. Berarti itu kita memposisikan diri kita sebagai teman ke murid. Kemudian sebagai pemantau. Kita hanya ngecek ini. Kalau anak misalnya pakai sepatu putih. Apa? Gitu. Kamu nyerah. Putih.
Kita tinggal tanya balik, kamu tahu aturannya apa? Nah, itu berarti kita itu sebagai seorang pemantau sering menanyakan ulang aturannya seperti itu. Misalnya masuk kelas setelah istirahat harusnya 10:05, itu setengah 11 baru masuk. Maaf terlambat. Kamu tahu sekarang jam berapa? Itu biasanya itu adalah ciri-ciri guru sebagai pemantau. Kemudian sebagai seorang manajer ini yang diharapkan. Kita kalau bisa adalah guru sebagai seorang manajer. Ini contohnya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan? Kita menggiring, menuntun murid. Bagaimana agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya, bisa mengevaluasi dan memperbaiki dirinya seperti itu. Nah, ada kuis lagi ya Bapak Ibu, beda dengan tadi kuisnya. Saya kirim di kolom chat. Ini sudah 1 jam, bentar lagi selesai. Tentang posisi kontrol. Saya sudah menyematkan link di kolom chat Bapak Ibu, silahkan dimainkan itu game kuisnya untuk mengukur juga pemahamannya sampai mana ya, tahu bedanya antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti bisa sebutkan hasilnya di kolom chat seperti tadi. Sekali lagi saya sampaikan, saya sudah menyematkan link di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu buka linknya, mainkan sebentar kuisnya, kemudian bisa di-share di kolom chat benar berapa gitu ya. Saya baca chatnya dulu. Bu Clara ini paling semangat ya. Terima kasih Bu Clara yang jauh sekali dari kota Situbondo. Dari SMP Negeri 2 Panarukan ya Bu Clara ya. Ini benar 3. Salah 2 berarti ya. Tidak apa-apa, karena ini adalah hal baru bagi kita semua ya. Sama, ini juga baru juga buat saya. Pak Dovil. Benar berapa Pak Dovil? Bu Aninda dari Camplong. Terima kasih Bu. Betul 2 Bu, semangat. Kita belajar sama-sama ya. Di sini adalah materi baru. Benar-benar baru yang kita dapatkan. Jadi kita juga pelan-pelan untuk belajar, pelan-pelan untuk menerapkan. Karena memang susah sekali kita sebagai guru, sebagai manajer itu sangat susah. Karena kadang apa ya, kalau kita sudah emosi itu bawaan spontanitas, itu kebanyakan lebih ke itu penghukum, pembuat rasa bersalah, seperti itu.
Kita tidak bisa berpikir tenang, jernih dulu untuk supaya gimana biar kita bisa menjadi manajer yang baik. Bu siapa ini? Bu Khotijah, terima kasih Bu, benar 3. Bu Khalifatun, benar 3. Wih, Pak Dovil keren, betul semua. Pasti ini di sekolahnya Pak Dovil juga sudah menerapkan kontrol guru sebagai manajer ya Pak ya. Pak Dovil ini keren, ini guru SD tapi kesabarannya luar biasa. Tidak gampang tersulut emosi oleh anak-anak di SD. Ya, Bu. Keren Pak Dovil. Padahal biasanya anak SD itu gemes gitu ya Pak ya. Artinya susah-susah gampang untuk diatur. Iya, anak SD itu senang celoteh, Bu. Iya, celometan gitu ya Pak ya. Celoteh. Ya Bu, tapi lucu Bu. Tapi lucu, Bu. Berarti tidak pernah emosi ya Pak kalau menghadapi anak SD itu? Sejak Kalau ikuti penggerak ini emosi. tidak pernah, Bu. Kalau dulu sering emosi. Alhamdulillah berarti ada perubahan ya Pak ya, bahwa sebelum perubahan dan positif. sudah. Nah, saya kira sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ngeklik linknya untuk bermain-main. Nah, ini tadi. Nah, ini tadi ya. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 tadi. Kalau nggak salah saya buat soalnya 5. Jadi ini ada pernyataan, kata-kata, kemudian siapa yang mengatakan ini, gurunya sebagai apa, seperti itu. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, jelas itu penghukum, langsung menghardik ya. Ayolah lakukan demi ibu, itu teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi kita diajak sama-sama dengan murid, menuntun murid. Kalau murid salah, tidak langsung dihukum. Kalau murid salah, tidak langsung dikasih konsekuensi. Tapi kita, ayo, mari sama-sama. Kita tuntun menyelesaikan masalah itu. Biar ada yang namanya proses belajar. Itu intinya ya Bapak Ibu. Jadi setiap apapun masalah yang kita hadapi, yang dilakukan oleh murid kita, itu kita dituntut untuk belajar, sama-sama belajar. Jadi kalau dikasih hukuman langsung, si muridnya melakukan kesalahan, langsung dihukum. Belum tentu dia itu menyadari bahwa perbuatannya itu tidak baik. Dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya biar itu tidak terulang lagi. Nah, itu inti dari restitusi atau posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kaitannya dengan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Restitusi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa itu cara untuk mengarahkan murid dalam menyelesaikan masalah. Di sini ada tahapannya. Tahapannya disebut segitiga restitusi. Dimulai dari menstabilkan identitas. Nah, sini contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi namanya manusia, manusiawi seperti itu. Ibu juga pernah melakukan ini. Jadi anak itu biar nyaman dulu, tidak langsung kamu begini, kamu salah, enggak. Misalnya anak tidak masuk, terlalu lama kesiangan nonton game malamnya gitu. Kita coba masuk dulu, bahwa ibu memaklumi hal itu. Seusia kamu pasti menyukai ini. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi kebutuhan. Kita tanya, kenapa kok seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Terus terakhir, menanyakan lagi keyakinan kelasnya tadi atau keyakinan yang sudah diyakini. Kamu lupa ya nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Diajak kembali flashback, mengingat kembali bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang salah, yang tidak sesuai dengan keyakinannya yang sudah disepakati kemarin. Seperti itu. Nah, ini tahapannya untuk menyelesaikan masalah ini.
kita sadari dulu bahwa semua manusia itu pernah melakukan salah, memaklumi. Terus kemudian semua perilaku itu mempunyai alasan, baik itu positif, negatif, kita tanyakan dulu mengapa dia seperti itu. Siapa tahu dia terlambat karena harus mengantar ibunya ke pasar, sepeda motornya satu misalnya. Meskipun itu tetap salah kan, telat, tapi ternyata alasannya itu juga tidak salah. Artinya apa? Dia masih berbakti juga kepada orang tua. Kemudian ini, terakhir melanjutkan keyakinan, motivasinya dulu. Dari dalamnya diri dia, apa yang sudah dia yakini, kebaikan-kebaikan apa yang sudah dia yakini, kemudian kita ingatkan lagi seperti itu. Nah, ini terakhir contoh implementasi segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini hanya video demonstrasi ya Bapak Ibu, bukan video spontanitas. Artinya ini memang menggunakan skenario untuk mempraktekkan bagaimana kita sebagai seorang manajer menyelesaikan masalah menggunakan teori segitiga restitusi. Assalamualaikum. Terdengar ya suaranya video? Ya, terdengar. Oh ya. Dan sebagai wali kelas, Ibu selalu memperhatikan perkembangan di sekolah, mulai dari sikap, ketertiban berseragam, kedisiplinan, sampai keaktifanmu mengikuti pelajaran dan kehadiran. Setelah Ibu cek daftar hadir absensi kelas bulan ini, tampaknya kamu ada masalah ya terkait kehadiran di sekolah. Ya Bu, saya sudah beberapa kali tidak masuk sekolah. Baiklah ya, ini coba kamu lihat absensi kelasmu. Kamu bisa lihat ya bahwa akhir-akhir ini kamu sering tidak masuknya itu hari Senin. Iya Bu, benar. Sekarang coba kamu ceritakan ke Ibu, apa yang membuat kamu tidak masuk sekolah setiap hari Senin? Sebenarnya Bu, saya malu dan takut Bu. Hari Senin pada belajar PAI, saya takut disuruh membaca Al-Quran karena saya tidak bisa. Saya juga malu kalau teman-teman kelas saya tahu kalau saya tidak bisa membaca Al-Quran. Oh, jadi begitu. Kalau kamu cerita begini kan Ibu jadi tahu permasalahannya. Ibu memaklumi ya kalau kamu takut dan malu tidak bisa mengaji. Ibu pun juga pasti demikian kalau dari kamu. Lalu apakah ada alasan lain lagi? Enggak Bu. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Iya Bu, masih. Coba utarakan keyakinan mana yang bisa memotivasi kamu. Itu Bu, mandiri dan aktif dalam pembelajaran. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, apakah kamu tidak masuk sekolah pada hari Senin untuk menghadiri pelajaran PAI karena tidak bisa membaca Al-Quran itu sudah mencerminkan keyakinan kelas itu? Belum. Kira-kira dengan keyakinan itu, apa yang bisa kamu lakukan supaya setiap hari Senin kamu bisa masuk dan aktif pada pelajaran PAI? Saya akan jujur sama Pak Ahmad selaku guru PAI dan meminta tolong beliau untuk mengajarkan saya mengaji. Bagus ya, kamu pasti bisa kalau semangat dan ada kemauan untuk belajar. Baiklah, silakan lanjutkan istirahatmu. Terima kasih Bu. Ya, jadi itu contoh murid saya itu setiap hari ini fiktif ya, tapi benar pernah kejadian juga, tapi bukan si anak ini gitu. Menghindari pelajaran tertentu karena tidak bisa. Ada yang tidak bisa mengaji, ada SMP itu. Meskipun hanya 1, 2 tapi ada. Jadi kalau itu anak tidak didekati, mereka akan merasa malu, makanya tidak mau masuk terus. Tapi kalau kita tadi melalui tahap segitiga restitusi, anak mau jujur, kemudian bisa berpikir saya harus bagaimana, akhirnya bisa mendapatkan solusi. Dia akan jujur, kemudian ingin minta tolong, diajari sampai bisa seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghardik, apalagi membuli, itu menjatuhkan mental anak-anak ya. Jadi mungkin
materinya sudah selesai sampai segitiga restitusi. Saya kembalikan ke Bapak ya selaku moderator. Silahkan Pak Yas. Baik. Terima kasih Ibu Wika Damayanti. Aplaus untuk Ibu Wika. Luar biasa. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian beberapa teori dasar yang berkaitan dengan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, dan Ibu Ika sudah menjelaskan panjang lebar. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita buka sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Apabila ada beberapa hal yang mungkin perlu ditanyakan kepada Ibu Ika, kami persilakan. Bisa langsung, bisa lewat chat. Jika nanti waktu tidak mungkin, masih bisa kita jawab lewat chat itu. Baik, silakan Bapak. Tanya Pak. Oke, Tanya Pak. Oke, silakan Pak Moderator. Iya. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya sudah menyimak apa penjelasan dari pemateri Bu Ika Damayanti, sangat amat jelas terutama tentang segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol. Fakta yang terjadi di lapangan di sekolah, sebenarnya guru itu sudah banyak sering memposisikan diri sebagai penghukum. Ini tidak menutup kemungkinan sebagai penghukum, dan sebenarnya bagaimana kita sebagai guru untuk bisa mengubah budaya kita yang semula sebagai penghukum itu sebagai manajer. Itu trik apa yang harus kita lakukan ya supaya kita mudah beradaptasi kepada posisi manajer itu, Pak, maksudnya Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novel atas, langsung saja Bu Ika biar efektif, waktu termanfaat dengan baik. Silakan Bu Ika. Ya, terima kasih Pak Dovil atas pertanyaannya. Bagaimana triks dan tipsnya supaya kita sebagai guru itu perlahan mulai meninggalkan apa yang namanya hukuman penghukum menjadi seorang guru sebagai manajer. Kembali lagi ke awal sekali yang saya sampaikan tadi sebelum memulai sesi penjelasan materi, bahwa kita harus merubah paradigma dulu. Mindset kita harus dirubah dulu. Terkait apa? Terkait tentunya yang pertama ini terkait teori kontrol. Bahwa sejatinya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, kemudian kita itu hanya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, seperti itu. Jadi memang susah langsung dari penghukum menjadi seorang manajer. Tapi kalau kita sudah merubah paradigma mindset kita bahwa penghukum atau hukuman itu tidak efektif, kemudian dengan adanya hukuman itu juga akan membuat anak tidak percaya diri, tidak berkembang. Artinya misalnya sesungguhnya si anak ini punya potensi, tapi karena sering kita hukum, artinya anak ini lama-lama akan menjadi apatis, malas, kemudian malah menutupi potensi yang sebenarnya si anak ini miliki. Jadi kita pelan-pelan saja, Pak. Pertama kita rubah mindset kita dulu. Kemudian kalau kita tidak mampu langsung menjadi seorang manajer, tidak masalah. Kita ini manusiawi. Kita berpikir logis ya. Artinya perlahan dulu. Mulai dari pembuat rasa bersalah, tidak apa-apa, bertahap. Dari penghukum ke pembuat rasa bersalah. Kalau sudah bisa, kita sebagai teman dulu ke murid. Kita
apa artinya ya, santai ini ke murid, tidak kaku. Kalau penghukum kan killer, kaku, ditakuti gitu ya. Kita coba dekat dulu dengan murid sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Kalau itu sudah kita lalui dengan seiringnya waktu, insya Allah itu akan membawa kita menjadi guru yang sebagai manajer. Jadi itu tips dari saya Pak Dovil, jadi tidak langsung. Ya, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Dovil. Misi Bu, saya sudah di kolom chat. Bisa di-off-kan dulu Bu ya. Itu mau bertanya mungkin Pak, tapi sinyal apa internetnya dulu. Kita lihat yang di chat dulu Bu Ika. Ada pertanyaan di chat dari Map. Loh. Pertanyaannya begini, apakah ketika Ibu Ika melaksanakan restitusi, siswa yang bermasalah sudah terjadi perubahan sikap? Dan apakah semua kasus siswa harus kita sikapi dengan posisi kontrol manajer? Bolehkah kita memakai penghukum apabila kesalahan murid disepakati bersama sebagai pelanggaran berat? Nah, ada 3 pertanyaan, Bu Ika. Ada 3 pertanyaan. Mari silakan, Bu Ika. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Di sini, setelah melakukan segitiga restitusi, apakah siswa terjadi perubahan sikap? Kalau di siswa saya, kebetulan alhamdulillah ada perubahan sikapnya. Kemudian, apakah semua kasus siswa harus kita sikapi dengan posisi kontrol manajer? Kalau ini berdasarkan teori, jawabannya iya, harus seperti itu. Karena ini di sini memang idealnya kita dituntut seperti ini, harapannya seperti itu. Tapi di lapangan tentunya juga tidak semudah kita membalikkan telapak tangan seperti yang dikatakan tadi. Ada anak-anak mungkin yang spesial, anak-anak tertentu yang mungkin kita sudah tidak bisa untuk apa namanya ya, mengatasinya. Jadi kita juga boleh minta bantuan kalau misal sekiranya kita tidak mampu, kita bisa bekerja sama dengan pihak sekolah, misalnya dengan guru BK, dengan wakasek kesiswaan, seperti itu. Kita bisa rembuk sama-sama bagaimana si A ini, karena sudah saya gini kan tidak mempan seperti itu. Tapi tetap kalau bisa itu kita jangan sampai memilih menjadi penghukum. Kemudian bolehkah kita memakai penghukum? Nah ini sebagai apabila kesalahan murid disepakati bersama sebagai pelanggaran berat. Nah, ini juga kalau berdasarkan teori apa yang seharusnya memang kita tidak boleh menghukum sekalipun anak itu sudah melakukan pelanggaran. Jadi yang namanya pelanggaran kan mungkin juga ada namanya tahapan ya. Sekali anak melakukan pelanggaran, kita kasih treatment begini 2 kali, 3 kali. Kalau meskipun sudah pakai segitiga restitusi itu tidak mempan, nah itu mungkin sudah waktunya kita koordinasi dengan pihak sekolah, bahkan mungkin sampai pihak kepala sekolah. Apakah memang si anak ini sudah tidak bisa sekolah di situ atau bagaimana, dicari jalan terbaik, jalan keluarnya. Bukan karena dengan menghukum pun belum tentu itu juga bisa menyelesaikan sebuah masalah. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Yas. Terima kasih. Oke, Bu Ika, terima kasih. Itu Bapak Ibu, pertanyaan yang kedua. Sekarang ini mengingat waktunya sudah 16.26, kurang sekitar 5 menit lagi. Mungkin satu lagi pertanyaan? Ada yang masih perlu bertanya? Kita beri kesempatan satu lagi. Oke, kita tunggu. Ada satu lagi, Bapak Ibu? Kita cek kolom chat, juga tidak ada. Oke,
Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya muliakan, dan yang berbahagia, kita sampailah pada penghujung acara ini. Saya sebagai pembawa acara ingin memberikan catatan kecil, yaitu berupa big point atau poin penting yang perlu kita kaji dan kita lihat kembali, bahwa yang pertama, budaya positif insya Allah bisa kita lakukan di sekolah melalui teori disiplin positif yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, yaitu menurut William Glasser. Kemudian poin yang kedua, guru diharapkan memang harus menjadi pionir perubahan, khususnya dalam menerapkan atau menciptakan budaya positif di sekolah. Seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga, bahwa guru juga diharapkan mendorong siswanya untuk selalu mendapatkan motivasi internal. Karena motivasi internal bersifat panjang dan permanen daripada motivasi eksternal. Seperti itu. Kemudian yang keempat, sebagai guru kita diharapkan selalu berpihak kepada murid, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, dengan selalu memperhatikan 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu survival, bertahan hidup, terus power, kebutuhan ingin berkuasa, kemudian freedom, kebebasan, hingga kesenangan sampai kasih sayang. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Kemudian yang poin kelima, guru diharapkan juga bisa sebagai manajer dalam 5 posisi kontrol guru. Supaya, sekali lagi, ini kaitannya dengan keperpihakan kita kepada murid, bahwa dengan posisi manajer, insya Allah itu bisa menciptakan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Terus kemudian yang berikutnya, poin berikutnya, dalam menyelesaikan masalah di sekolah kita, menyelesaikan masalah siswa, segitiga restitusi adalah solusinya. Karena dalam segitiga restitusi inilah guru memainkan perannya sebagai manajer. Saya kira itu beberapa catatan terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Ika Damayanti. Satu quote dari Bu Ika, silakan untuk Bapak Ibu guru. Teruslah kita berubah, membawa perubahan. Artinya di sini untuk ke arah yang lebih baik. Jangan pernah lelah untuk berubah, jangan pernah lelah untuk belajar. Tetap semangat Bapak Ibu guru Indonesia hebat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Ika. Itu dari Ibu Ika bahwa tetaplah melakukan perubahan demi kebaikan bangsa Indonesia, khususnya peserta didik kita. Oke, sampailah pada penghujung acara. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita berjumpa lagi dengan kebaikan-kebaikan berikutnya seperti hari ini, dan salam dan bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya.